Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Opianita. Di sini saya dari Alijijal Akuntansi, angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi syariah menengah, yaitu yang berjudul pencatatan akuntansi ijarah. Oke, langsung aja. Oke, ini judul yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Ini langsung aja ke pencatatan ayat jurnal transaksi ijarah ya. Jadi di sini saya tidak menjelaskan secara terperinci apa itu ijarah dan teori-teori lainnya mengenai ijarah karena pasti sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu, saya di sini hanya menjelaskan mengenai bagaimana sih pencatatan ayat jurnal transaksi ijarah ini, ya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus. Ini yang pertama, yaitu berikut pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi selama masa akad ijarah berlangsung. Yang pertama, oke sebentar teman-teman. Oke, yang pertama yaitu pada saat pembelian barang oleh bank dari supplier ini pada 14 September 2006 ini, Bank Syariah X Indonesia membeli mesin genset dengan harga perolehannya itu sebesar ya US dollar ya, 1.323.251 dari supplier namanya PT Sowa dengan kurs rupiahnya itu 9.123. Nah, menurut PSAK 107 mengenai ijarah, pencatatan untuk pembelian aktif ijarah ini yaitu ada aset ijarah senilai nilainya itu 1.323.251 USD dikalikan dengan kursnya. Kursnya di sini kebetulan 9.123. Lalu di kreditnya ada kas pada rekening pemilik aset ya. Nilainya masih sama seperti segitu. Lalu yang kedua nih, ada pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia untuk pembelian aktif ijarah. Dia mencatatnya sebagai persediaan di debit, lalu rekening PT Sewanya sebagai supplier itu di kredit. Berdasarkan hasil analisis antara PSAK 107 dengan pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ini atas transaksi pembelian aset ijarah pada PT Sewa selaku supplier telah sesuai dengan PSAK 107. Seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada saat melaksanakan akad ijarah atau transaksi ijarah antara Bank Syariah dengan PT BFB. Pada saat perjanjian ijarah ini dilaksanakan, maka bank sebagai pemilik objek sewa akan mencatat aktiva yang diperoleh untuk ijarah di debit karena pemilikan objek sewa masih ada di Bank Syariah X Indonesia, serta mencatat persediaan ijarah di kredit. Oke, seperti ini pencatatannya. Ada menurut PSAK 107 mengenai ijarahnya ini pencatatannya ada aktiva yang diperoleh untuk ijarah di debit, lalu persediaan ijarahnya di kredit. Selanjutnya ada pencatatan dari Bank Syariah X Indonesia pada saat pelaksanaan akad ijarahnya nih, yaitu untuk akunnya ada aktiva yang diperoleh untuk ijarah senilai 1.323.251 USD pada persediaan ijarah nominalnya sama. Berdasarkan hasil analisis antara PSAK 107 dengan pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah X Indonesia pada saat melaksanakan akad ijarah ini sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan PSAK ya. Jadi aktifanya di debit sama persediaannya di kredit seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada pada saat bank menerima dan mengakui pendapatan sewa dari PT BFB Bank Syariah X Indonesia sepakat dengan PT BFB bahwa uang sewa yang didapatkan bank tiap bulannya ialah 36.680. Oke, kecuali pada saat grace period untuk 4 bulan pertama bank hanya membayar sebesar porsi marginnya saja, yaitu di sini porsi marginnya 12.130 USD. Gimana ya untuk jurnalnya?
Oke, untuk jurnalnya, menurut PSAK itu dianjurkan untuk mencatat di kas atau rekening penyewa di debit, lalu pendapatan sewanya ini dikredit. Nah, lalu pada saat realisasinya nih, Bank Syariah X ini mencatat rekening PT BFB di debit pada pendapatan ijarah di kredit. Itu jadi dapat disimpulkan bahwa pencatatan oleh Bank Syariah ini sudah sesuai dengan PSAK 107 ya. Jadi di debitnya itu rekening penyewa dan di kreditnya ini pendapatan atas apa? Pendapatan atas ijarah atas sewa ya. Untuk nominalnya kita masukkan nominal margin pada soal yang sebelumnya ya 12.130 ya teman-teman. Oke, di sini ada pencatatan tersebut berlaku selama grace periode, yaitu pada bulan Oktober, November, dan Januari. Untuk bulan Desember ini, Bank tidak mencatat seperti di atas karena pada bulan Desember Bank tidak menerima pembayaran uang sewa dari PT BFB karena PT BFB ini belum membayar sewa untuk bulan Desembernya ternyata. Bagaimana pencatatannya? Kita lihat. Oke, menurut PSAK 107 ini tentang ijarah, dia pencatatannya itu ada kas pada ada kas rekening penyewa pada pendapatan sewa ya. Kita lihat untuk realisasi di bank syariahnya. Pencatatannya itu pada saat grace period itu sudah selesai ya. Ada rekening PT BFB senilai 36.680 pada pendapatan ijarah. Jadi untuk jumlah pendapatan ijarahnya ini 36.680 ini merupakan penjumlahan dari porsi pokok dan juga marginnya juga. Nah, berdasarkan dari hasil hasil analisisnya, itu berarti Bank Syariah ini sudah sesuai ya dengan PSAK 107 ini yang menganjurkan untuk menjurnal kas atau rekening penyewa pada pendapatan sewa jika ada kasus yang seperti itu. Oke, selanjutnya nih, pada saat bank mengakui pendapatan dari biaya administrasi. Nah, pada saat akad ijarah dilaksanakan, yaitu pada tanggal 18 September tahun 2006, ada biaya administrasi yang harus dibayar PT BFB, yaitu sebesar USD 500 dengan kurs rupiahnya pada saat itu 9.138 rupiah. Dan bank akan mencatatnya sebagai pendapatan fee ijarah. Bagaimana ya di jurnalnya? Oke, di jurnalnya referensi dari PSAK 107 dianjurkan menggunakan jurnal kas atau rekening penyewanya di debit pada pendapatan fee ijarah di kredit. Untuk realisasi di Bank Syariah X-nya yaitu ada rekening PT BFB senilai 500 dan pendapatan fee ijarah ini senilai 500. Jadi angka 500 USD ini diambil dari biaya administrasi yang harus dibayarkan seperti itu. Jadi administrasinya itu di soal itu di tanggal 18 September ya teman-teman. Jadi tinggal diambil aja biaya administrasinya berapa langsung masuk ke jurnal. Nah, pencatatan yang dilakukan Bank Syariah ini langsung menggunakan mata uang asing karena bank baru akan melakukan pengkonversian ke rupiah pada saat akhir periode. Nah, berdasarkan soal yang tadi, ini kan dia masih bulan September kan, jadi dia masih mencatatnya sebagai USD. Tetapi nanti pada saat dia sudah di akhir periode, itu nanti bisa dikonversikan dengan nilai rupiahnya. Tadi nilai rupiahnya berapa kan? 19138 ya udah nanti tinggal dikalikan saja dengan kursnya. Nah, dari hasil pencatatan ini itu ternyata hasil analisisnya itu berarti masih sesuai ya dengan PSAK 107 yaitu kas atau rekening penyewanya pada pendapatan pribadi.
Oke, selanjutnya di sini ada pada saat mengakui adanya biaya perbaikan rutin dan biaya pemeliharaan secara prinsip aset ijarah adalah milik Bank Syariah X Indonesia. Sehingga biaya perbaikan rutin dan pemeliharaan atas aktif ijarah tersebut menjadi tanggung jawab Bank Syariah X Indonesia dan diakui pada saat terjadinya. Akan tetapi, jika biaya perbaikan rutin dan pemeliharaan itu terjadi karena kelalaian dan kesalahan mustajir, Bank Syariah X Indonesia akan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap biaya perbaikan rutin dan pemeliharaan yang nantinya akan dibebankan kepada bank. Pada 12 Maret 2007, PTBFP ini dibebankan kepada bank. Pada 12 Maret tahun 2007 ini, PTBFP ini memberikan informasi kepada Bank Syariah X Indonesia bahwa ada biaya pemeliharaan aktif Faizara sebesar 925 US dengan kurs rupiahnya itu 9.165. Nah, untuk pencatatannya, menurut PSAK 107 itu jurnalnya biaya perbaikan aktiva ijarah didebit pada kasnya di kredit. Lalu untuk realisasinya atau implementasinya itu, pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah X ini mengakui biaya perbaikan rutin pemeliharaan, yaitu jurnalnya beban perbaikan aktiva ijarah di debit, kasnya di kredit, seperti itu. Untuk biaya perbaikan rutin dan biaya pemeliharaan ini jumlahnya selalu berubah-ubah ya dan tidak pernah sama. Berdasarkan hasil analisis, realisasi dan implementasi pada bank syariah ini sudah sesuai berarti kan dengan PSAK 107. Oke, di sini menurut PSAK 107 kesimpulannya yaitu tentang akuntansi ijarah. Ini penyajian ijarah ini disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait. Misalkan beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan beban perbaikan dan juga sebagainya. Jadi pada intinya PSAK 107 ini penyajian akuntansi ijarahnya itu sudah nominal neto ya teman-teman, bukan lagi gross gitu kan, sudah net. Nah, di sini artinya si nominal tersebut itu sudah dikurangi biaya-biaya yang mengurangi pada saat transaksi tersebut terjadi atau pada saat periode berjalan seperti itu. Yang poin kedua, menurut PSAK 107 tentang akuntansi ijarah, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik tetapi tidak terbatas. Nah, pada penjelasan umum si akad yang signifikan meliputi tetapi tidak terbatas pada keberadaan waad atau pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika waad pengalihan kepemilikan pembatasan-pembatasan misalnya ijarah lanjut, agunan yang digunakan, maaf, ijarah lanjut, agunan yang digunakan jika memang ada, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Keberadaan transaksi jual beli dan juga dan ijarah juga bisa jika memang ada ya dalam suatu periode tersebut seperti itu. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan untuk penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.